Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Nandra Aditya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai interaktif AI. Di sini berkaitan dengan makalah ya atau semacam literatur yang sudah diterbitkan oleh DHL Logistik. Oke, langsung saja bisa melihat di share screen saya. Nah, sini, seperti biasa untuk mata kuliah sistem logistik, program studi magister manajemen logistik tahun 2024 untuk dosen pengampu Bapak Dr. Agus Purnomo MT. Interaktif AI, ya pada bagian ini, pada poin utamanya adalah, perkembangan AI sangat pesat sekali dan juga, dari DHL mengharapkan adanya, perkembangan pada, 5 tahun ke depan AI ini bisa lebih berkembang lebih bagus lagi, terutama pada bidang, logistik ya. Karena, eee, di mana AI ini bisa diadaptasi, bisa diadopsi dan, bisa dikolaborasikan antara, eee, karyawan ya, manusia dan juga mesin. Nah, kemudian di sini ada relevance to the future of logistik ya, di sini chatbot Eee, sudah mulai digemari ya atau digunakan di dunia bisnis ya. Kita bisa melihat, untuk respon rate pada customer ya, dari sebelumnya 40% menjadi 90%. Kemudian, ini juga rata-rata ya, kenaikan dari sales setelah menggunakan chatbot. Yang terakhir, di sini kenaikan, ROI ya, itu bisa sampai 57%. Selanjutnya, baik pada customer experience automation di sini chatbot, sangat membantu sekali pada perusahaan logistik terutama pada penanganan pertanyaan pelanggan. Baik itu misalnya ya di sini ada contoh minta pengiriman, pengiriman permintaan pengiriman, kemudian ada apa, perubahan order atau permintaan, kemudian ada permintaan shipment tracking ya untuk melihat kemajuan dari pengirimannya. Kemudian untuk respon dan, respon atas FAQ ya, dan hasilnya chatbot memiliki saluran komunikasi yang paling cepat berkembang saat ini dengan tingkat penanganan penyelesaian masalah ya, di sini finish sampai 68,9% pada tahun 2020 dan ini meningkat sebesar 260%, pada dibandingkan dengan, tahun 2017. Dengan kontribusi terhadap transaksi e-commerce ya, terutama di sini masalah e-commerce yang diprediksi mencapai 112 miliar USD pada tahun 2023. Baik, selanjutnya, chatbot pada tempat kerja ya. Di sini pada kejadian COVID ya, COVID-19, ketika melanda COVID-19, ini chatbot di tempat kerja ini banyak digunakan di, perusahaan di sektor kesehatan ya. Menurut Gartner, ya 70% dari apa, white collar worker with interact with chatbot ya, itu pada akhir tahun 2022 itu meningkat. Di sini chatbot dapat memberikan informasi yang sangat detail kepada pelanggan yang bertanya kepada apa, chatbot tentang ya, di sini ada dicontohkan ya untuk membantu helping organization disseminate disseminate ya, kemudian membantu organisasi menyebarluaskan rincian tentang manajemen perubahan, sumber daya manusia ya, di sini human resource, kemudian pelaporan anomali, mengatur
pertemuan ya di sini. Pada bidang logistik, chatbot ini juga dapat menyederhanakan penanganan dalam manajemen inventarisasi ya. Di sini bisa melakukan pelacakan kargo, kemudian dapat membuat schedule pengiriman, kemudian melakukan update ya di sini, CRM, Customer Relationship Management, kemudian juga Warehouse Management System ya update juga. AI juga digunakan di bidang sales dan marketing. Ya, di sini analisis data yang diambil pada platform AI interaktif dapat memberikan wawasan yang sangat berharga bagi bisnis. Ya, sebagai contohnya, perusahaan dapat memahami titik masalah pelanggan dan pola perilaku konsumen sehingga memungkinkan pemasaran yang lebih efektif untuk menarik calon pelanggan yang potensial. Ya, di sini AI sangat bermanfaat sekali ya. Outlook and challenge ya, di sini kita akan melihat bagaimana eh, peluang atau prospek dari AI ini. Ya, meskipun kita telah melihat pelompatan perkembangan AI dalam beberapa tahun terakhir, AI masih terus berlanjut untuk menghasilkan minat dan investasi diprediksi akan tumbuh dalam jangka panjang dengan memperluas aplikasi AI yang interaktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Ya, ada tiga pilar ya di sini yang disampaikan. Yang pertama adalah eh, lebih banyak data, kemudian algoritma yang lebih baik ya. Kemudian yang terakhir adalah daya komputasi yang lebih kuat dan dapat menunjukkan kasus-kasus penggunaan ini kemungkinan besar akan terwujud dan dapat lebih berkembang lebih besar lagi. Logistik dan supply chain bagian integral dari tingkat adopsi AI yang eh, semakin melonjak setiap saat. Kemudian tingkat adopsi atau penggunaan AI di industri ini diperkirakan mencapai 42,9% CAGR atau mencapai nilai sebesar 6,5 miliar dolar USD pada tahun 2023. Tantangan operasional permintaan B2B dan B2C itu juga terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Selanjutnya terkait dengan challenge. Yang pertama, customer experience is driving force for logistic companies. Yet, studies show resistance to chatbot with 60% of consumer preferring to wait for an agent rather than talk with an interactive AI device. Ya, jadi customer kita itu adalah kekuatan pendorong bagi perusahaan logistik, namun penelitian menunjukkan bahwa adanya penolakan terhadap chatbot. Dengan 60% konsumen lebih suka menunggu agen daripada berbicara dengan AI. Ya, ini merupakan tantangan ya. Kemudian ada yang kedua itu adalah platform AI yang interaktif ini menghasilkan data-data pribadi gitu ya dari penggunanya sehingga meningkatkan tingkat risiko tata kelola atau data privasi yang ada ya terutama juga di sini ada regulasi ya, GDPR ya di sini di benua Eropa itu ada regulasi tentang privasi keamanan data pribadi penduduk yang ada di sana gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kesenjangan pengetahuan dapat menghambat kelancaran dari adopsi AI ini. Organisasi ya perlu mengalokasikan anggaran IT ya yang lebih banyak ya atau ekstra untuk keahlian khusus ya dalam membangun infrastruktur IT dan menerapkan solusi untuk AI interaktif. Jadi atas literasi ini ya atau makalah ini yang jadi opini saya adalah semua yang berkaitan dengan artikel ini adalah bagus ya dan dapat diimplikasikan di
dunia logistik ya, di industri logistik. Dan juga ini juga bisa eh, menambah benefit dan atau peluang terhadap AI. Kemudian ada peningkatan efisiensi, kemudian terakhir adalah dapat meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Kemudian yang kedua ada interaktif AI ini memiliki algoritma yang bagus ya dan responsif, tetapi jika tidak ditunjang dengan data dan mungkin inputan yang komplit atau detail, tentunya data yang dihasilkan oleh AI ini tidak bisa memberikan respon yang bagus atau mungkin yang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu tadi ya, 60% di pengguna AI atau chatbot ya, terutama untuk chatbot itu untuk dunia logistik itu mereka akan lebih baik menunggu agennya daripada harus chat dengan AI-nya. Karena itu tadi mungkin ada data yang lebih yang diinginkan lebih akurat agar bisa dianalisis oleh AI. Baiklah, terima kasih. Demikian tadi ulasan atas artikel dari DHL ya terkait dengan interaktif AI. Jika ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan atau ada yang harus kita diskusikan, tolong komen di kolom komentar. Terima kasih dari saya dan see you next time.